Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Hari ini pelajaran matematika ya? Iya, Bu. Coba dilihat dulu di kolom mejanya ada sampah atau tidak? Astagfirullah, Cen. Ada sampah? Ada. Kalau ada nanti dibuang ya. Terus siapin alat tulisnya. Oke, Siap, Bu. sudah ya. Boleh ketua kelas pimpin doa. Ya, sebelum memulai pelajaran, langkah bagi kita berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar ya. Baik, Ibu mau absen dulu nih. Tapi kalau Ibu panggil namanya, kalian kasih kata-kata hari ini. Oke? Udah siap belum? Siap. Oke. Nada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, Bu. Baby, Masya Allah, Nada. Rafael, Jangan lupa menyerah untuk hari esok. jangan lupa menjauh untuk karya esok. Jangan menyerah, Rafael. Oke, Cen. Aduh, semangat belajar aja, Bu. Sudah aja, Bu. Harus semangat ya. Nanti Ibu ada pantun buat Cen. Siap. Terus Bila. Barang siapa yang tahu dahulunya perjalanan maka siapkanlah ibu. Masya Allah, Bila. Oke, Fala. Bermimpilah setinggi-tingginya dan berusaha sekeras-kerasnya. Ya, bener banget ya, Fala. Oke, Fala hadir ya. Oke. Ada yang ingat gak materi minggu lalu itu tentang apa? Data, Bu. Data, Bu. Data. Oke, data. Ada yang tahu nggak sih, kasih ingat nggak data itu apa sih? Kumpulan data ibu. Dan bukan angka Ibu. Masya Allah, bener Bila. Tangan dulu buat Bila. Oke, data itu kumpulan angka ya. Bisa juga kumpulan nilai gitu. Oke, di sini kita ingat kembali materi tentang data. Jadi hari ini rencana pembelajarannya itu bakal ada turnamen. Turnamennya tentang jangkauan data. Nah, tapi sebelum ke turnamen, kita mau ke persiapan dulu nih. Sebagai bekal ya, anak-anak. Nah, di sini yang pertama itu ada data nilai ulangan. Jadi Ibu punya data nilai ulangan kalian kemarin, ya. Jadi di sini data yang terbesarnya berapa? 90. Ya, betul banget. Terus yang terkecilnya? 70. Alhamdulillah ya, berarti kemampuan awal dari anak-anak Ibu sudah luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran yang Ibu harapin ke kalian. Yang pertama itu Ibu harap kalian bisa menjelaskan apa itu jangkauan data. Kemudian Ibu harap kalian bisa menentukan data yang terbesar dan data yang terkecil. Kemudian Ibu harap juga kalian mampu menginterpretasi hasil jangkauan dari beberapa data yang nanti bakal ada di layar. Udah siap belum? Oh iya, itu tadi Quran pantun buat chat. Nanti kalian jawab ya. Jangan cakep. Karena kita udah cakep. Oke. Ikan hiu makan tomat. Belajarnya harus semangat ya. Udah doang. Oke. Baik, di sini ada apa itu jangkauan. Kalian pernah dengar nggak sih sebenarnya dulu atau materi kemarin jangkauan gitu? Pernah dengar nggak? Pernah, Bu. Pernah. Apa tuh? Iya. Selisih, Bu. Oh, selisih. Iya, benar banget yang dibilang Nada, di sini juga udah ada ya. Jarak jangkauan itu ibarat selisih dari data yang terbesar sampai ke data yang terkecil. Jadi dicari tuh selisihnya. Di sini ada ilustrasi. Misalnya di sini Ibu punya nilai ujian. Nilai ujiannya dari yang terkecil hingga yang terbesar itu dicari jangkauannya. Kemudian ada rumusnya. Rumus jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Nah, kenapa sih Bu harus belajar jangkauan? Aduh, yang pertama ini manfaatnya baik banget. Di sini ada mengetahui perbedaan nilai tertinggi dan terendah di kelas. Tadi contoh di pertama itu ada nilai ujian anak-anak. Terus kemudian yang kedua melihat perbedaan tinggi badan. Jadi kalau misal mau nentuin
perbandingan tinggi badan bisa tuh pakai jangkauan. Kemudian selanjutnya mengetahui selisih uang saku bahkan uang jajan kalian. Oke? Jadi harus semangat ya. Iya, Bu. Nah, di sini kalau diilustrasikan interpretasi dari jangkauan, semakin besar jangkauannya maka datanya itu lebih menyebar atau bervariasi. Jadi ibarat nih kalau jangkauannya itu besar, maka datanya itu lebih luas bisa dibilangnya. Tapi kalau jangkauannya lebih sedikit, lebih kecil, maka datanya itu bisa dibilang sedikit juga kecil. Jadi gede juga ya. Nah, makin kecil gitu. Coba kita pakai gambarnya. Ibu mencatat tinggi badan dalam sentimeter 6 siswa di kelas 8. Itu ada namanya Rafael. Rafael tingginya 160. Terus yang lain ada 145, 152, 148. Nah, langkah pertama itu kita cari dulu data yang terbesar sama data yang terkecil. Siapa yang mau coba? Bu, Ya boleh malah. data terbesarnya 160. Data terbesarnya 150. Iya, alhamdulillah anak masih fokus ya. Iya, Bu. 160. Terus kalau data terkecilnya 142. 142. Sekarang kalau kita cari jangkauannya, tadi rumusnya ada yang inget nggak? Nilai kecil. Oke, berarti nilai terbesarnya berapa tadi? 160. Nah, 142. Sama dengan berapa? 18 cm. Jadi jangkauannya 18 cm. Kita coba cek. Nah, benar tuh 18 cm, artinya selisih tinggi badan siswa tertinggi dan terendah itu 18 cm. Jadi perbedaan tinggi badan antar siswa itu termasuk cukup bervariasi. Nah, di sini ada contoh kontekstual dan misal interpretasinya. Kalau di sini kan udah ada data nilainya, data uang jajan. Ibu mau tahu nih uang jajan kalian besok biar dicari sama ibu jangkauannya, oke? Coba Rafael, uang jajannya berapa? 20.000. Terus kalau Cem 15.000. Kalau Nada 25.000, Bu. 25.000. Wow, gede banget ya Nada. Terus ada lagi si Dila 12.000, Ibu. 12.000. Falah 5.000, Ibu. 5.000. Insya Allah ya. Sini nilai terbesarnya yang mana? 25. 25 ya, nilai terbesar. Kalau nilai terkecilnya 5. Ini kecil. Jadi rumus jangkauannya berapa tadi? 25 kurang 5 sama dengan 20. Ternyata cukup besar nih. Kalau cukup besar artinya apa? Lebih variasi. Variasi. Pinter banget barang itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Saya, Bu, Ya, tanya. apa tuh? Bu, kalau jangkauannya besar, apakah arti datanya itu jelek? Masya Allah, bagus banget nih pertanyaannya, Chen. Tapi data yang misal jangkauannya besar itu belum tentu, Chen. Belum tentu jelek. Jadi tetap dilihat dulu data itu data apa gitu. Jadi jawabannya belum tentu ya, Chen. Ya, terima kasih, Bu. Cukup? Paham yang lain? Oke. Next kita ke turnamennya ya. Tapi sebelum turnamen, bacain dulu peraturannya. Nah, di sini Ibu akan membacakan soal secara spontan. Ibu akan membacakan soal, nanti kalian diskusi dengan teman sekelompok. Satu kelompoknya 2 orang aja dan baik-baiknya. Oke, lepas ya sama-sama. Nanti Ibu bagiin nih kertasnya, kalian tulis jawabannya dengan cepat ya dan juga tepat. Ibu akan bagikan nanti yang urutan pertama dan jawabannya benar itu bakal 100 poin dikasih di kertasnya. Tapi kalau jawabannya benar tapi urutannya yang kedua majunya gitu, maka nilainya 90 poin, jadi berkurang 10 poin. Jadi tips strateginya itu cepat itu penting, tapi jawaban yang benar jauh lebih penting. Nah, silakan diatur dulu strateginya sebelum Ibu baca soalnya, oke?
Gimana nih strateginya? Strateginya jawab aja Bu. Jawab aja. Kalau kamu gimana? Ada Bu. Ibu yang maju, oke. Ibu maju. Oke, Modal kesempatan dari sekarang Bu. Masya Allah, semangat, ya. Udah siap belum? Siap. Tapi tetap fokus dulu ya. Berdiri atau duduk? Duduk. Tapi harus semangat. Jadi kalau ibu bilang tetap fokus, mendengar, melihat, mengingat, fokus. Oke? Sekali lagi. Tetap fokus, mendengar, melihat, mengingat, fokus. Oke. Sekarang ibu bacakan soalnya. Jadi kalian siap-siap ya. Lagi ada yang nulis, ada yang maju ke depan. Oke? Yang pertama, selisih antara data terbesar dan data terkecil adalah ya, ada 100 ya. Ya. Bila ya, bila. Jika bisa aku kita tutup malam juga. Jangan dulu ya. Oke, soal kedua nih. Tinggi badan. Ada data tinggi badan. 145, 150, 155, 148, 152. Tentukan data terbesar. Ya, ada 100 lagi. 90, 80. Soal terakhir ya. Bu, ini gimana caranya Bu ya tebak saja? Bisa. Oke, yang terakhir. Tentukan mana yang jangkauannya lebih besar. Jadi kalian harus hitung dulu ya. Data A itu ada 70, 80, 90, 100. Sedangkan data B ada 82, 85, 88, dan 90. Coba hitung dulu. Jangan cek lagi, kamu nggak ada cek. Bilang. Dia lagi kan, kayak nih di total ya poinnya yang didapat. Kita dapat 500 Bu, salah ya? Total 10.000. Nanti hadiahnya menyusul ya kalau boleh. Nah, ibu punya tadi yang soal turnamen tadi. Nah, ibu harap nanti pulang dari sini kalian mengerjakan tugas ini sebagai tugas mandiri ya. Iya. Nanti poinnya juga dikumpulkan. Laporin ke ibu biar nanti ibu siapkan hadiah. Oke, jadi ini ya pemenangnya adalah Nada. Kalau bisa kita lihat tadi Nada dan Chen itu benar-benar gercep banget ya. Oke, di sini kita next refleksi. Tadi kan kita udah belajar tentang materinya, terus kalian juga diskusi bagaimana strateginya gitu. Nah, ibu minta 3 orang berarti ya untuk menjawab 3 pertanyaan ini sebagai refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jangkauan tadi? Bu, Ya, Fala. jangkauan itu seksi. Iya, betul banget, Fala. Tangan ke Fala. Terus yang kedua tadi, bagaimana cara menghitung jangkauan? Bu, Ya, Nada. cara hitungnya dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Oke, benar, Nada. Datanya itu data terbesar dikurang data terkecil. Nah, sekarang apa arti jangkauan besar dalam data? Bu. Iya, boleh. Semakin besar jangkauannya semakin luas penyebarannya, tapi sebaliknya Bu, semakin Ya. kecil jangkauannya semakin sempit Betul penyebarannya. banget, untuk tangan buat Rafael dan juga Fala. Benar, Nada. Hebat ya, anak ibu dan keren lagi. Oke, di sini ibu sekali lagi menegaskan ya bahwa kita tadi udah belajar tentang jangkauan, yaitu sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Terus manfaat jangkauan tadi sangat banyak ya, ada 3 yang ibu sebutin. Itu jangkauan membantu memahami seberapa jauh gitu data tersebar dan membandingkan variasi data gitu. Sekarang Ibu harap kalian tadi mengerjakan tugas mandiri, dikumpulkan juga minggu depan dengan poin total yang tadi kalian itu. Ibu juga sudah data sebenarnya tadi ketelitian kalian, kecepatan kalian, ketepatan juga. Oke.
Materi minggu depan juga akan ada kuartil, jadi kalian pelajari dulu dan insya Allah nanti akan ada pengayaan juga remedial. Boleh? Silakan ditutup juga dengan berdoa bersama. Ya. Teman-teman sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa agar selamat di perjalanan. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi